Rik, Ya Pak, kowe ngapa ning kene? sakit Pak, Ora apa? sakit perut, Kok iso iki lho? Bar ngopo? Mangan apa? makan pedes kemarin. Alah lah. Lah kok ya lara ning kene ora mulih ngopo? Nah, ada di tempat sini Pak. Wah, jiat ta kowe. Kowe iso tangi ora saiki? Bisa Pak? Nah, saiki iso tangi numpak om mulih numpak motor kok mbok menawa ana Yahya ning omah. Ning kono ya. Kon Ya, gojeng kok. Iso tangi to? Bisa Pak, bisa Pak. Ya wis. Aja ki sore-sore kene kok welik lho. Ya, Pak. Ya wis kono. Oh, bocah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ini hanya ilustrasi gitu ya. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman yang melalui ilustrasi tadi. Nah, Tuhan Yesus ketika sedang berjalan melayani banyak orang, kemudian seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, Tuhan Yesus lalu meninggalkan rumah ibadah dan mampir ke rumah Simon. Ternyata di sana Ibu Simon sedang sakit. Dan uniknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-41, terutama ayat 39, Yesus menyembuhkan perempuan itu dengan mengherdiknya. Nah, jadi biasanya kan orang kalau mau sembuh akan dikatai dengan baik gitu ya. Bu, panjenengan ampun tinggi tilem terus, ndak tambah sakit, monggo jenengan sakniki jumeneng, monggo kula terke teng dokter misalnya ngoten. Tetapi ini tidak, saya tidak bisa bayangin. Mungkin kayak Erik tadi, saya hardik dia kok ngopo ning kene, wong lara malah ra mulih gitu kan. Nah mungkin seperti itu, supaya Erik dapat menahan sakitnya lalu pulang dirawat di rumah lebih baik begitu ya. Sehingga memang ada kalau dalam ilmu psikologi hal-hal seperti itu untuk membangkitkan semangat lagi. Nah tentu saja ini tidak bisa dilakukan secara general atau umum. Orang nggak kenal, orang nggak tahu, lalu kita datang mengunjungi dia yang sakit, lalu marah-marah, menghardik dia. Tentu kita akan dianggap orang yang agak bagaimana begitu. Ini orang datang nggak kenal, marah-marah. Gitu. Nah, tentu itu bukan perkara mudah. Nah, oleh karena itu bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, Tuhan pasti sudah mengenal Ibu Simon dengan baik. Ya, sangat baik dia mengenalnya. Sehingga hanya dengan mengherdiknya atau malah dengan mengherdiknya bukan dengan menyayang, perkataan yang baik lalu sembuh begitu enggak. Dalam kasus ini Tuhan menghardik Ibu Simon. Ya, kita anggap agak kurang ajar juga Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus. Tetapi itulah cara sayang Tuhan kepada Ibu Simon. Hanya dengan menghardik dalam kuasa Tuhan tentunya. Dan apalagi Ibu Simon tentu percaya ini Yesus gitu. Jadi bukan hanya semata-mata menghardik dan memarahi. Ada kuasa, ada iman di sana yang perlu kita ketahui. Sehingga kemudian Ibu Simon sembuh dan kembali melayani mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pasti ada hal yang unik. Yang mau saya sampaikan adalah hal yang unik. Hanya bahwa sekalipun ada hal unik, iman, percaya, kuasa Tuhan itu harus kita dapat hadirkan dalam kehidupan kita. Tidak semua yang lemah lembut, tidak semua yang baik itu baik. Ya memang selamanya baik gitu ya. Tetapi ada pula hal-hal yang barangkali tidak kita anggap baik itu bisa menjadi baik. Seperti yang dilakukan Tuhan. Nah, oleh karena itu yang penting, apapun yang kita lakukan kepada orang yang kita cintai, kepada orang siapapun yang kita sayangi, mari hati kita, iman kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.